Indomie goreng baru pakai kerupuk udang. Sama Mas Fahri, sarjana hukum. Ini adalah kuasa hukum dari Eka Kusuma yang menggugat cerai istrinya, yaitu Cathy Sharon. Kita mau ada rumpifikasi nih namanya ya Mas Fahri ya. Oke, ini kita akan dari artikel di luar, kita akan tanya langsung ke Mas Fahri. Ini artikel rumpifikasi yang pertama. Suami Cathy Sharon ingin cerai karena dugaan prostitusi, begitu. Benarkah itu ada dalam gugatan? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Nggak ada. Tapi itu menjadi penyebab, sempat menjadi penyebab pertengkaran nggak sih? Enggak, kalau sebab pertengkaran itu ya karena adanya apa? Cathy itu sering pulang malam. Sering pulang malam. Pulang malam tuh jam berapa sih kalau menurut Mas Eka sehingga itu kayaknya tidak bisa ditolerir gitu? Iya, jadi kan mungkin sering pulang malam. Jam berapa? Maksudnya malam tuh jam? Ya, mungkin sekitar jam 2, jam 3, mungkin seperti itu. Oh, pagi dong itu berarti? Iya, udah terus bisa juga jam 12 itu hampir kontinu seperti itu. Hampir kontinu. Tapi sebelumnya emang nggak pernah tahu kalau Cathy Sharon tuh sering punya kegiatan seperti itu dan pulangnya malam? Iya, tapi kegiatan pulang malam ini menurut keterangan dari ini ya bukan apa namanya, bukan tepat buat kerja gitu. Oh, bukan buat kerja? Iya, mungkin ya kalau keterangan dari kemarin yaitu dari saksi penggugat itu kan sering adanya party, pesta. Karena kerja kan, memang kadang-kadang Cathy itu sering diundang sebagai host acara party gitu. Itu keberatan Ekanya. Iya, jadi mungkin karena udah ada teguran-teguran ya kan. Udah ada adanya teguran-teguran dari Mas Eka di bawah, tapi mungkin gak digubris. Dari situlah adanya pertengkaran. Gitu. Oke, jadi buat Mas Eka hal yang seperti itu penting sekali sehingga itu menjadi dasar gugatan cerainya. Oke. Nah, coba ada artikel lagi mau kita tunjukkan, coba kita lihat yang berikut ini. Suami selingkuh jadi penyebab lain perceraian Cathy Sharon. Ini ada beritanya seperti bahwa sebetulnya alasannya bukan itu, tapi karena memang ada wanita idaman lain. Bagaimana tanggapan dari pihak? Tanggapan dari klien kami, Mas Eka, itu nggak benar. Nggak benar? Iya, jadi apa yang dituduhkan itu sebenarnya adalah yang diinisial dengan T itu kan sebenarnya itu adalah teman bisnis. Teman bisnis, tapi kemarin kita sempat ada liputan dari infotainment begitu ya. Mobilnya Mas Eka memang ada di depan rumahnya pada saat istilahnya gugatan sedang bergulir begitu. Iya, itu kan ya kemungkinan kan dia berkunjung ataupun apa kan kita juga itu kan nggak bisa dijadikan acuan bahwa itu adalah ibaratnya perselingkuhan. Ya harus dibuktikan dulu. Tapi bukan karena ada orang lain ya mengajukan gugatan. Enggak ada. Jadi di dalam gugatannya itu ya karena Cathy itu sering pulang malam, itu kan adanya pertengkaran yang terus menerus, ya kan? Ya, jadi ya Mas Eka mengajukan gugatan. Oke. Tapi kan ini ya, kalau untuk Eka dan Cathy ini kan pernikahannya memang apa istilahnya untuk bercerai itu sebetulnya tidak mudah, begitu dalam pernikahan mereka. Apa yang kemudian membuat Eka ini kemudian memutuskan justru mengambil jalan yang tidak mudah ini, begitu artinya ya dengan alasan seperti itu apakah tidak bisa diperbaiki lagi atau melalui jalan mediasi atau bagaimana? Jadi gini, dari keluarga pun baik dari pihak Eka ya kan maupun dari pihak Cathy sudah ya kan mengadakan mediasi. Ya kan? Sudah pernah? Ya, jadi dalam keluarga lah sebelum kita mengajukan gugatan itu udah ada. Ya, cuman dari pihak ini mungkin dari pihak orang tuanya Eka pun dia bilang ya udah sementara ini dipisahkan aja dulu, ya kan, ya biar masing-masing berpikir. Ya ternyata ya kebablasan, ya akhirnya bisa benar-benar sampai sekarang dan Eka mengajukan gugatan. Oke, bisa benar. Jadi Ekanya kemana, Cathy-nya kemana? Ya kayak Eka sudah jadi pisah rumah lah. Pisah rumah. Jadi Cathy di rumahnya ya, Eka. Mungkin begitu. Eka di rumah orang tuanya. Oh, di rumah orang tua. Berarti kan nggak bisa benar masih ada orang tua yang mengawasi begitu kan? Iya, ya tapi dalam arti udah pisah dengan Catherine gitu. Sudah pisah rumah dan pisah ranjang seperti itu. Oh, sudah lama gitu kan. Tadi kemarin waktu ditelepon Mas Fahri mengatakan bahwa pihak Eka ini sebetulnya sudah menghubungi sudah cukup lama bahkan sejak masih hamil. Iya. Ini kenapa? Maksudnya masih tetap kekeh gitu. Padahal kalau ya namanya mengandung tuh berarti masih ada hubungan begitu walaupun pisah rumah. Iya kan? Apa yang terjadi? Ya pada waktu jadi gini, kemungkinan mungkin waktu dia hubungan lagi hamil itu kan Eka menunggu ya kan. Dia memang udah mau mengajukan gugatan ya kan. Kita pernah juga berdialog juga dengan kami konsultasi. Saya bilang kalau lagi hamil tuh jangan digugat cerai, nanti aja setelah setelah dia melahirkan baru gugat cerai. Oke. Bagaimana kita lihat kalau tanggapan dari pihak pengacaranya Cathy Sharon? Kita lihat tayangannya berikut ini. Kalau pisah rumah kemarin
diberitakan sendiri justru sama lawyernya Eka ya. Iya. Mengenai detailnya gimana, saya nggak bisa buka. Tapi tahunnya ya benar 2015. Saya jelasin bahwa gugatan itu didaftarkan saat Eka sendiri nggak ada di Indonesia. Jadi siapa yang mendaftarkan? Nah, plus surat kuasanya juga tanda tangan Eka di tanggal di mana Eka nggak ada di Indonesia. Waktu itu Eka sedang di luar negeri. Di situ Eka apakah benar memang ingin mengajukan gugatan atas keinginan sendiri atau ada pengaruh-pengaruh pihak ketiga? Nah, pihak ketiga ini saya nggak tahu. Nah, ini mengenai masalah tanggal pengajuan gugatan dan juga tanda tangan surat kuasa. Ini bagaimana keterangan? Ya, kalau pada tanganan surat kuasa itu pada tanggal 20 November, itu Eka ada, dia tanda tangan. Eka lagi di Jakarta? Iya, di Jakarta. Nggak lagi di Jepang? Enggak. Udah kan di Jepang itu kemungkinan tanggal 30, ya kan? Nah, tanggal 30 itu kita yang mengajukan ya gugatan karena kan udah ada surat kuasa. Jadi kita daftarkan gugatannya itu kan pada tanggal 1, tapi ditulis di sana itu tanggal 30. Oh gitu. Karena lambat, karena ada lambat. Okay. Nah, jadi memang pada saat gugatan diantarkan dari pihak kuasa hukum, Eka-nya memang tidak ada di Indonesia. Iya. Tapi pada saat tanda tangan ada, iya. Tapi mungkin yang ngakunya ke Cathy Sharon udah pergi ke Jepang dari sebelum-sebelumnya barangkali. Iya, saya juga nggak tahu. Oh, ya, nggak tahu. Itu. Tapi faktanya memang bertemu. Iya benar bertemu. Iya, Jadi, tanggal 20 itu dia tanda tangan. Oke. Tanda tangan surat kuasa untuk mengajukan gugatan. Jadi mengajukan gugatan dari pihak pengacara ya. Dari lawyer, dari ya. lawyer. Ya, izin dari dia dulu kan. Oke, gitu. jadi bukan orang lain yang minta. Enggak lah, nggak mungkin lah orang lain gitu. Oke. Masa orang yang mau cerai masa orang lain yang menginginkan enggak? Tapi gini, ini kan ya tadi kan bahwa pernikahan mereka itu sebetulnya di mana perceraian itu tidak mudah untuk diputuskan. Apa sih yang penting sekali mungkin dari kliennya sehingga akhirnya mengambil keputusan untuk dia udah bercerai walaupun baru punya anak. Ya, masih hamil itu kan artinya ya paling tidak 9 bulan yang lalu atau berapa setahun yang lalu itu masih baik-baik saja begitu atau masih ada hubungan yang harmonis. Kenapa kok mantap sekali untuk bercerai? Ya mungkin dari kalau Mas Eka dibilang dia seorang suami yang baik ya menurut dia kan. Dia sudah memberikan wejangan kepada istrinya untuk tidak pulang malam ya kan, untuk berubah pada waktu itu kan, tapi nyatanya tidak bisa. Tapi juga ada buktinya ya bahwa pulang malam itu ada buktinya. Dia pulang malam itu nanti ya kita juga akan mengajukan barang bukti ya kan yang keterkaitan dengan pulang malam seperti ini, cuman saya tidak bisa publikasikan di media kan. Tapi menurut Anda ini cukup alasan yang cukup kuat untuk mengajukan bercerai? Cukup kuat. Makanya dengan barang bukti yang nanti yang akan saya akan ajukan di persidangan itu kan sebagai acuan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan. Oke, baiklah. Kalau gitu saya akan pulang sore. Mas Fahri, terima kasih banyak atas kehadirannya. Tepuk tangan dulu untuk kehadiran Mas Fahri.